What's good YouTube? Udah jam setengah 12 I guess. Kita nggak pakai lama hari ini, kita shoulder day. Gua ngerasa hari ini sore banget shouldernya karena kinda gua bener kan ya ben. Karena shoulder weak, salah satu weak point gua, walaupun bukan yang terbesar. Weak point terbesar gue akuin antara abs, karena gue literally nggak pernah gue train, sama antara bicep sama triceps. Biceps mendingan lah, tapi triceps gue lagi weak point banget. Jadi strength ada, tapi dari bodybuilder nggak ada. Bukan nggak ada sih, nggak kelihatan nih. Gue tunjukin aja langsung. Shoulder, kalau gua baju boleh pakai baju yang biasa, pakai baju yang maksudnya yang kepotong. Ini shoulder gue biasanya visible, biceps weak point, triceps ada visualnya, but like it's not the best. Ya hari ini seperti biasa laptop HP gue masih rusak. Ntar kita mau kemana sih? Oh iya, gue gue ngomong dari tadi. Hari ini gue ini makro yang keluar 1091, dan gue kinda lagi sibuk. Ini kelihatan kayak kalau gue lagi sibuk ngebangun kayak kayak macro tracker gitu. Jadi nanti ada loginnya, terus ada target kalori. Ini antara kalau nggak 2000 atau enggak 1800 ya guys, apa 1900 saya lebih kelihatan cutting. Dan ya pokoknya ini recycle view. Gue lagi belajarin, kelihatan kan ya? Iya kelihatan. Ini buat nambahin target kalorinya. Jadi target kalori itu yang ini nanti dibaca ke nanti pakai TV lah, inti TV itu ngebaca ininya. Dan gue mau nanti di atas kiri atau di atas kanan ada nama gue, Hai Zack, atau Hai nama siapapun yang login di akun ini Macro Tracker Indonesia ini. Dan ya itu sih gue yang lagi sibuk. Gue nonton video IT sekarang banyak banget dibanding video keuangan atau video motivasi. Gue tetap nonton sih video motivasi, keuangan, dan lain-lain, tapi gue lagi suka terkait IT, masa depan IT dan lain-lain. Sekalian aja gue cerita, bentar gue gedein cam sama gue ngecas powerbank lo. Gue mau cerita terkait masa depan. Gue udah tadi keputus mulu. Gue mau sekalian cerita masa depan IT itu kayak gimana. Jadi IT itu sama kayak lu jadi dokter. Dokter tuh ada dokter kulit, dokter jantung, ada perawat juga, ada banyak lah dokter kan jenis-jenisnya seperti yang kalian tahu. Kalau IT atau software engineering ada banyak juga. Ada back end tuh misalnya kayak database, ngurus database. Terus ada front end developer, itu biasanya ngurus kayak XML atau HTML, CSS sama JavaScript gitu-gitu. Kalau gue lebih paham di XML di Android Studio. Gue makanya suka banget pakai Android Studio dan Java. Ya, itu gue atet.
aplikasi kalau gue belajar dari dulu dan gue fokus banget, udah bisa gue buat apa aja. Tapi ya nggak ada kata terlambat buat belajar. eh Terus ada full stack developer. Full stack developer tuh nggak melulu tentang back end, nggak melulu tentang front end. Biasanya digabung karena biasanya kalau perusahaan ngambil full stack, dia jadi nggak mikir front end atau back end di aplikasi atau website yang dibuat. Jadi ya two in one lah kalau full stack developer. Tapi kekurangannya dia kekurangan keahlian lah. Intinya lu nggak bisa fokus ke dua-duanya. Lu pisah. I mean, ya kalau buat ngerintis perusahaan ngerintis atau UMKM kayaknya full stack kinda dicari deh. Jadi biar sekalian. Lanjut, ada DevOps. DevOps itu adalah developer operasional kalau nggak salah. Sorry kalau salah. Pokoknya intinya DevOps itu yang nyambungin atau otomisasi suatu program atau suatu sistem. Misalnya kayak dari PC gua buat coding tentang onboarding atau registrasi atau login suatu sistem. Gua mau coding gua nih masuk atau ketampil di customer atau di temen kantor gue lah. Intinya kalau gue IT di suatu perusahaan, ya intinya DevOps itu yang nyambungin pipeline lah, yang nyambungin intinya itu lupa ya. DevOps tuh intinya yang otomisasi. Terus ada satu lagi EPR kalau nggak salah. Pokoknya tuh dia yang ngemantau lah, bukan ngebuat sistem pipeline, tapi dia ngemantau hasil dari DevOps itu sendiri. Ada yang namanya EPR lah. Tadi udah back end sama paling cyber security kinda beda, soalnya lu harus belajar IT governance. Terus lu harus download apa ya, gue pernah belajar tapi gue lupa. Ya intinya cyber security itu kinda beda sama yang lain-lain, tapi tetap sama deh. Terus ada machine learning. Lu harus, kalau machine learning tuh biasanya ada kaitannya dengan AI developer. AI developer tuh kayak machine learning lah. Machine learning kinda seru, cok. Lu coba aja deh. Jadi machine learning tuh ada tiga jenis. Yang pertama ada unsupervised, itu dia unsupervised tuh nggak dibantu sama pengguna atau intinya tidak dibantu dengan guru. Supervised itu intinya melihat data dan intinya, dan reinforcement sisa yang satu lagi kan ada 3. Reinforcement itu rewarding. Intinya kalau kita mau melihat pasar Bitcoin misalnya, dari segi bukan pasar ya, dari segi volatilitas 2 tahun sebelumnya gitu, ini naik turunnya gimana caranya, lu bisa lihat di supervised machine learning namanya. Dia nanti pakai algoritma K-means kalau gua nggak salah. Kalau lu mau clustering atau lu buat ngelompokin suatu label, itu lu pakai supervised. Jadi kalau misalnya lu buat ada data lah, intinya ada data. Unsupervised tuh dia ngambil data lah, unsupervised. Jadi machine learningnya ngebaca sendiri sebuah data dan tanpa bantuan supervisor atau pengamat. Misalnya gini, ini nih contoh paling relate di kehidupan nyata lah ya.
She didn't get through to her? Maybe. Somebody's Seems gonna like it's smack working. somebody. 4年前のパラディ島進行の目的は大攻勢を見据えての右翼偵察でした。カヤさんのお母さんもそれに巻き込まれたんです。お母さんには何の罪もありません。 Good for you. Being the voice of reason. Telling the truth, yeah. At a Muay Taco. 情報を敵国に漏らしてそれでなんで謝るの。ありがとうね、教えてくれて。でもレンが謝るのはおかしいよ。マーレで生まれただけなのに。それで That's what カヤさんはその状 Gabby 況 just から said. どうやって助かったんですか。今の私より少し年上ぐらいのお姉ちゃんが薪割り用の斧を持って入ってきて巨人相手に戦ったの。そんな無茶だ。結局お姉ちゃんは自分を盾にして巨人から私を逃がしてくれた。 Oh, here we go. Okay. 獣の巨人の違いを調べた結果、爆破され粉々になったジークの体が部分的に見つかった。 Oh. だが足りない。見つかる部位はどれも両腕両足のものだ。 Faking 我 stuff. 々を欺くために自らを亡き者と装ったのだ。ジークは They figured it ラ out. ジと適正力と手を組み飛行船で逃げ寄せたと見ている。この対人型に改良された立体起動装置にはマーレの技術が取り入れられている。逃走用に奪われた飛行船も訓練を積んだ軍人でないとできない高度な飛行技術。 Halo? Ya ampun, gua ngomong gitu aja videonya mager. Intinya mesin learning itu ada 3, supervise, supervise sama reinforcement. Thank you udah nonton.